yang bakal dilihat untuk disatukan. Tapi kita bakal lihat untuk random map draw kita. Karena game yang kedua sudah siap untuk menyambut dan kita akan bermain di ding 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 ding. Angels Crash. Ini yang menarik nih. Apakah bisa dimaksimalkan random map draw-nya atau justru yang mereka bakal pakai ya pick biasa aja gitu? Nggak mau memaksimalkan random map drawing-nya gitu. Tapi ya semoga saja ada hal baru yang bisa kita lihat juga. Untuk di game kedua ini, Marcel yang tadi sempat muncul dari Onyx Prime di game pertama langsung diantisipasi oleh mereka sendiri. Valentina kembali masuk dalam fase banning. Tapi di sisi lain, Melisanya juga nih. Jadi ada dua hero yang tadi digunakan, itu justru sekarang udah di-ban oleh Coach Chico. Ya. Kalau udah tahu gimana enaknya rasanya satu hero, ya mereka juga ngerti gitu loh level bahayanya kalau dilepaskan. Betul. Dan ini bagus banget dari Coach Chico untuk gak pengen ngasih ke arah teman-teman daripada tim Cosmic Frog untuk bisa dapetin hero-hero bagus supaya momentum mereka ini istilahnya apa ya, masih tertahan lah. Karena kan dengan kekalahan telak bisa kita lihat di game yang pertama tadi, ini akan lumayan guncang dari Cosmic Frog nih. Gimana caranya mereka untuk bisa bounce back, gimana caranya mereka untuk bisa reset lagi, karena mereka gak bakal dikasih hero nyaman. Tapi atas untuk first pick tentunya bukan hal yang mengejutkan, langsung aja dibalaskan dengan Barats dan Paku itu kah? Kalau Paku itu jungler gitu misalkan. Bisa jadi ya, karena tadi muncul Paku itu tapi di last ban kan dari Coach Nocturne kan. Sekarang nih butuh banget yang bisa mengkombokan Deterrence Welcome-nya Barats gitu. Seenggaknya yang punya burst damage besar sih tidaknya. Jadi kalau misalnya lini depan yang dimakan, itu bisa langsung di-instant burst sehingga dia nggak bisa ngebuang resource skill-nya terlebih dahulu. Karena ini udah ada Atlas nih jelas-jelas nih ya. Ini bakal cukup beresiko kalau sampai dia duluan yang mulai inisiasi. So, apa pilihan dari Coach Nocturne? Di pick yang kedua ada Jushin. Wow. Oke. Cukup priority ya. Jushin ya. Betul. Karena meskipun dia mengalami beberapa kali nerf yang sangat signifikan ya. Dan salah satu hal yang mengganggu adalah ketika letter player-nya itu nggak bisa mengangkat hero yang sama dalam kurun waktu beberapa detik. Ini lumayan mengurangi power dari Jushin. Tapi tidak mengurangi fakta bahwa di area river tetap Jushin ini adalah salah satu hero secara poke yang lumayan kuat. Dan ini ada kemungkinan juga nih, ini Coach Chico ngambilin Karayif untuk menangin landingnya di hadapan sama seorang Jushin itu sendiri di area mid. Dan jangan lupa juga ya, karena dia punya Crimson Beacon, Jushin enak banget untuk in and out dengan menggunakan Crimson Beacon. Dan dia juga bisa mobil revive kan, jadi gak gampang untuk bisa di take down. Tapi pilihan hati dari Coach Chico adalah memberikan timnya Uranus dan juga Harley. Wow, ini menarik nih, karena Harley tadi sempat di-ban oleh mereka. Ya, ternyata ini menjadi pilihan hero yang menurut aku bakal oke banget buat setidaknya ngebuang satu nanti. Entah itu di depan ataupun Jushinnya gitu, biar nanti nggak terlalu bisa ngerepotin dalam team fight-nya lah. Karena ya, kalau kita bahas dari Uranus dan juga Atlas, juga pasti Jushin ini bakal benar-benar merepotkan. Tapi di sisi yang lain ada Guinevere nih, hero yang dari munculnya pertama kali hingga sekarang punya win rate yang nggak terlalu bagus. Hanya 20% saya dari berapa kali dia dibawakan. Bukan win rate yang bagus. Dari 5 kali muncul bayangin. 5 kali muncul? Iya, Wah, cuma menang 1. Apakah Cosmic akan melanjutkan rentetan kurang bagus dari Guinevere itu sendiri? Karena sekarang kalau kita ngomong ini bukan hero jelek ya. Dia hero yang sekarang sisi powernya itu terhitung kuat dan ribet banget gitu loh untuk melawan. Karena spatial migration-nya itu bukan cuma bisa ngangkat lebih dari satu orang, tapi kalau inisiasinya gagal, dia bisa cabut sendiri. Betul. Ya kan? Dia bisa ninggalin tubuh keduanya untuk berpindah tempat dan juga inisiasi ulang. Dan ketika berhadapan sama Uranus ataupun Harley gini, hero-hero yang tipikal in and out ya kan, masuk dengan space escape, kalau bisa dipredik dengan spatial migration, ini bakalan mahal banget. Dan jangan lupa, ini emang benar-benar menggambarkan permainan kita di Angels Crash gitu loh. Ada Queen, ada Harley, hero-hero yang kalau megang bus jahat-jahat. Betul, dan ini yang tadi sempat aku mention juga tentang memaksimalkan random map draw-nya ya. Karena dari 3 pilihan hero awalnya aja, ini udah benar-benar hero-hero yang bakal menyebalkan sekali di area rumputan gitu. Let's say tiba-tiba Barats dari dalam semak-semak keluar langsung makan satu gitu kan. Harley juga sama. Bisa flicker lagi Barats kan? Iya, jadi ya inilah dia pemaksimalan dari random map draw yang ada di game yang kedua. Yap. Ada sana yang muncul. Apakah akan membawakan potensi dari jungler assassin kah, atau Guinevere bakal tetap sebagai assassin nih menurut Ricardo? Guinevere jungler? Menurut aku sih Oke ya? bisa banget ya, apalagi di sini lawannya Harley gitu ya. Jadi
Kalau secara teknis simple, ya kan, di Space Escape, Deadly Magic, Poker Trick, cabut pakai Special Migration atau bahkan bisa ngebalikin, gitu loh. Cuman kayaknya di sini yang paling harus diwaspadai oleh Cosmic Frog adalah Atlasnya juga. Karena sekali lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan Guinevere jadi jungler, di sini adalah tipikal initiator, ya, dan kalau dia sampai terculik ya kan, inisiasinya gagal, terpanis, power retribution gak ada, kontes objektif kayak Turtle dan juga Lord bisa agak berat untuk Cosmic Frog. Ya, tapi Hilda kali ini yang memang dipersiapkan untuk munculnya Harley ya. Agar setidaknya kesalahan dari Cosmic Frogs di game pertama tadi tidak terulang kembali. Oke. Mereka yang sekarang harus coba untuk menguasai area jungle dari Harley-nya Franz. Dan ini yang bakal cukup sulit karena ya sekuat-kuatnya Atlas. Menurut aku bukan jadi hero yang bakal kuat untuk bisa ngelindungin area junglernya gitu. Kalau dijujur sama Hilda cukup babak belur sih kalau menurut aku. Mereka berarti butuh hero utility sih. Ya, Valir bisa jadi jawaban menurut aku. Let's go. Let's go. Itu dia Valir ya, tentunya untuk merespon dari Hilda. Ditambah dia juga punya anti-CC juga ya dari Valir kan. Jadi Masalahnya nggak cuma Valir nih. Mia juga punya di sisi. Oh iya. Jadi ini dua backlinernya itu mereka bisa menghindar dari special Aerial dan assault dari unit awaiting orders. Terus welcome, tapi ada Kari yang muncul ternyata burst damage yang dibutuhkan hadir dari Kari. Tapi Lemon was right, Mia kali ini meta sekarang udah mulai muncul lagi dan muncul lagi. Tapi apakah bisa dimaksimalkan? Jujur ngelihat dari combo atas Mia sih serem. Betul. Sekali keangkat banyak, ditembakin Mia kan, wah itu hilang semua sih. Tapi dari yang aku pelajari dari Mia-nya Eman ya, Oke. pada saat itu dia bawakan build-nya ke arah Trinity Item Attack Speed sih. Oke. Bukan critical ya. Kita bakal lihat untuk di kali ini apakah build yang dibawakan oleh Ventur. Jahat juga sih sebenarnya si text speed juga sih. Karena kencang banget gitu ya. Dan ini dia untuk line up dan juga hero-hero yang dipilih oleh kedua belah tim Cosmic Frog. Mereka harus menemukan formula untuk bisa bangkit di game yang kedua. Tapi pemilihan Mia Valir ini bisa menjadi faktor X yang membuat Cosmic Frog kembali mengalami kesulitan. So let's go. Kita untuk menyaksikan game yang kedua. 1-1 atau 2-0. Dan pastikan ramaikan kolom komentar karena ini adalah game yang akan kita lihat apakah Onyx Prime masih semendominasi game pertama tadi. Mengingat tadi itu one-sided game tuh. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Cosmic butuh reset banget sih dari semua yang telah terjadi di game pertama tadi. Dan ini yang menantikan apakah dengan hadirnya beberapa potensi zero early. Let's say kayak Relax yang membawakan Hilda bisa untuk menanggulangi pressure early game dari Onyx Prime. Yang sekarang terlihat PSG udah mulai ngeganggu lagi nih ke arah Lava Golem. Udah mulai coba untuk main agresif ya. Wah, ingat nggak boleh kalah langkah ya dari teman-teman tim Cosmic tentunya. Tapi dari segi emblem yang bakal dibawakan, oke, Venzu dia kayaknya emang benar-benar pengen bermain di text speed, tapi ada bagian Hunter juga untuk bisa dapetin diskonan. Maul dia baik bikin ke arah ngambil ke arah Swift Blade tentunya, dan Quantum Charge dan Drian Lex. Nah ini yang memang selalu jadi hal yang kita sering bahas ya, bahwa Drian Lex dengan Hildanya kemudian juga Lamelo ini mereka sekali lagi pengen main kencang lagi, pengen main ngebut lagi tentunya untuk bisa berotasi cepat. Dan satu hal yang aku pengen mention sih sebenarnya ya, Cosmic Frog ini bilang mereka ini cocok banget sekarang buat main barbar, untuk main nabrak-nabrak di early. Jadi kalau mereka sampai ke bawah flow-nya Onyx Prime lagi, jujur berat buat mereka balikin keadaan, kecuali bisa sampai selesai game itu dengan ngandelin Kari. Masalahnya nih, ini dua game, dua-duanya Lava Golem yang pertama diambil sama Onyx Prime. Same pattern ya? Iya, same pattern, dan itu masih belum ada pembelajaran yang terjadi dari game pertama tadi berarti. Dan itu yang bakal jadi PR lagi kan, karena sekarang juga udah ada flicker yang dibuang oleh Drian Lex. Mereka mendapatkan banyak kerugian sekali di awal game. Apakah ini menjadi potensi yang baik untuk Onyx Prime mengambil turtle dengan percuma lagi seperti di game pertama, tapi termakan dengan Netherlands Welcome, flicker, kombinasi combo Womb over Blood. Bahkan langsung menghilang di tempat tanpa sempat bereaksi dengan flicker balik. Tapi masalahnya di sisi yang lain juga sekarang sedang keadaan turtle dan harus dipercepat secepat mungkin sebelum hadirnya Kazuki kembali maju ke bagian depan. Drian Lex ingat gak punya flicker, termakan oleh Deadly Magic sepertinya gak bisa selamat. Dan Turtle lagi-lagi diambil oleh Franz Lefgun. Apa yang terjadi dua kali diambil di turtle pertama nih? Padahal itu momentum untuk Cosmic Frog banget sebenarnya ya. Dengan Adoy yang menggunakan Netherlands Welcome untuk bisa mendapatkan satu player pertama. Dan Adoy juga menjalankan tugas dengan baik, tapi bakar. Oh no, sekarang sih udah PR ya. Kena Pextan, satu lagi Bird Fireball-nya untung bisa nginep, tapi Franz gak mau itu terjadi. Franz hadir
dan berubah segalanya. Wah, komit yang bagus ya dari ada seorang Kezuki yang nge-pow gak bisa-bisa dengan burst fireball dan tergoreng. Jujur, dinosaurusnya kena goreng di sana ya. Dan Franz juga langsung mengeksekusi dengan cepat tentunya untuk sekarang. Dan dengan perbedaan gold yang pelan-pelan menjauh, ini juga artinya akan ngasih space untuk ke arah seorang Harley yang bikin item yang dia butuhkan. Tapi Virginie hati-hati karena tetap jika boleh dilupakan ya 3 menit 4 menit pertama Hilda itu akan punya damage yang tinggi banget dan dia bisa ada dimanapun apalagi dengan rapid boost yang dia bawakan. Waduh, larinya sih udah kayak maling ayam. Tapi tetap aja kalau jadi Kumar kayak gini ya mati juga. Polanya udah kayak maling ayam. Dipukulin bang, itu bang. Berat. Bener-bener jadi kayak maling ayam. Bener-bener dihajar, hajarnya 3 orang mas. Sampai fataling keluar loh. Saya mau belas juga kan. Kena efek knock up juga kan. Aduh, ini lagi-lagi kita lihat. Seperti di game yang pertama tadi kan, tapi special migration file requiem combo wombo karena Rick J belum ada damage yang cukup sepertinya. Tapi Kezuki memberikan cover dan Rick J juga masih senang dia berlari di dalam area jungle. Rick J udah sama ngeselinnya nih kayak game sebelumnya nih. Iya, Esmeralda ya. Bener-bener dia udah tinggal buka-buka vision setiap kali di commit. Selamat mulu ya, out of nowhere. Dan ditambah juga dia mau purify gitu kan. Nggak peduli nanti dia dimakan dengan Detona's Welcome, dia akan dengan Lantern Flare, diumpan lambung sama Spatial Migration. Cuman ya sekali lagi seperti yang aku bilang, ini kalau ada satu hal yang sedikit bisa membedakan dengan game sebelumnya adalah carry-nya nih. Ya nanti di area game bakal power banget. Oke, Fenzu, kedetek ya tadi ya. Melemparkan diri juga. Tim aman harusnya buat Fenzu kembali dari yang membuka Fatality ternyata. Di timing yang tepat dengan sambutan yang dilakukan yang dua memang gila killing spree untuk Franz. Dan sekarang invasi kembali dilakukan. Oh, kita udah jago kayaknya game pertama game kedua sih. Kayak belum berubah kayaknya. Kayak lanjutin game pertama doang ya. Iya, tapi sekarang ada Purify. Bedanya di game pertama tadi kalau kayak gitu pasti hilang soalnya boynya sprint kan. Sekarang boynya Purify nih. Nah, lihat dan ini nyebrang turret gitu kayak nyebrang jalan lihat kiri kanan. Oh, Deadly Magic. Oke, tapi masih ada Crimson Beacon ya untuk menjauh juga dari jangkauan poker tricknya. Dan ini kayaknya Mia kritikal nih. Kayaknya ya. Kita belum lihat ada Demon Hunter Sword tadi soalnya ada Stalker yang selesai dan Kazuki selesai juga dengan Glowing One ya. Wah, ini main front to back juga bocor ada. Jangan lupa ya, Mia punya power untuk bisa menginisiasi dari bagian belakang ya. untuk ngasih surprise attack juga. Tapi Adoy, wah itu ngokang sih buat mundur sih Adoy sih nggak bisa sih ngelewatin. Masalahnya Explainer ngelewatin semak situanya babak belur nih, gimana yang lain-lain ya benar-benar jadi area sempit gang yang nggak boleh dilewatin banget sama lini belakang sih. Dan ini masalahnya Baras gitu ya, iya. Bukan XP damage kayak di Rod yang tipis-tipis kayak Sylvana. Ini Baras sebenarnya lumayan sustain. Dan so far Kezuki ini dari tadi bener-bener ngeselin banget sih, karena rotasinya teman-teman tim Cosmic Pro ini bener-bener dihalangin, bener-bener selalu dibatasin. Dan Kezuki tuh kayak gak takut untuk jadi mata. Tapi didot sama Kezuki dan langsung berhasil diantisipasi dengan sangat baik. Tapi Real Lex begitu menyakitkan banget. Link and left good. Mengendalikan special migration tapi kejar. Fenzu, Nowhere to run. Adoy jadi babak belur. Karena double kill kan pegang oleh Franz dan Franz masih aman dengan speed escape-nya dan hadir dari atas. Rick J menutup jalan pulang dari left good. Itu dia Red Spade final boss ya, Kezuki ya. Sengaja memantik amarah, memantik skill dari Cosmic Frog untuk keluar karena dirinya. Tapi inilah dia memang kelebihan Valer ya sebagai hero utility yang memang dia gak punya burst damage tinggi. Kayak Marsha, kayak Vexana. Tapi lihat dengan bagaimana dia mampu untuk terus memberikan efek slow berkala ya ke arah hero-hero dari Cosmic Frog yang mostly hero jalan kaki nih. Hilda, Baras, ini pasti sebel banget ya karena kadang ini efek slow-nya ini bukan sekedar bikin mereka susah rotasi, tapi juga kadang bikin kalkulasi mereka salah. Oh my god, bocor dia Lex. Oh itu harus bener-bener tumble sih, nggak bisa dia Lex maju sebentar aja. Jangan ke depan dari Mia. Oh my god, Fenzu dengan 1 kill, 5 assist. Tapi dia free banget sih, karena no death ya. Jadi bener-bener bisa farming dari awal. Dan sekarang kita lihat pressure non-stop dilakukan. 2 lane yang berbeda akan coba didapatkan. Holy Defense bottom lane lagi-lagi. Deja vu game pertama ini sih. Bener-bener nggak ada Holy Defense di launch pertama. Bahkan sampai 7 udah ada Holy Defense ini, Ricardo. Lihat tadi tuh, damage dealt by Toda, Kezuki paling atas ya. Ngelemparin meteor-meteor tipis aja loh ya mas. Tapi ini dia, Lionel Virgin. Masih selamat. Masih bisa ditangkap. Tapi backup pun datang, Rick J. Mampukah pergi selamat? Enggak ternyata. Lini belakang yang coba dipegangin sama Rick J. Dikasih escape dengan mudah.
Kazuki mulai mendorong semua player dari dari Cosmic Frogs. Tapi sekarang Franz, itu mau sih babak belur ya. Untung mau masih bisa escape sih tadi. Ya, itu Rick J. Lihat berapa menit tadi dia nahan tuh. Nahan 3, gak ada yang bisa numbangin dia. Penzu! Sakit banget damage-nya Penzu! Udah Bang Penzu! Instan hilang gitu Bang. Mas, pelan-pelan lo Mas. Masnya sakit banget lo ya, Mianya ya. Bener-bener perih banget dan yang dibocorin itu Lamelo gitu. Dia pada saat punya Crimson Bacon kan. Yang ngasih sedikit absorb damage lah. Jadi bisa kayak nge-deny damage harusnya. Tapi terlalu sakit Penzunya. Drian Lex, korban lagi kah? Wah, lihat itu damage gak ada 2 detik ya. 1 detik langsung menghilang dari Lex ya. Bingung ini, mau siapa yang nahan badan nih kayak gini? Turretnya suruh maju apa turretnya? Jangan, gak bisa Mas. Nggak Oke, bisa. tapi kalau di phase ketiga kayaknya bakal hilang juga. Dan Lamelo korban lagi-lagi. Atas banget dengan Fatal Link, Virgi. Ini kayaknya bukan di Java, itu lebih didominasi oleh Onyx Prime dengan game pertama tadi. Karena sekarang lihat base turretnya didapatkan tanpa perlu Lord. Wih, Franz. Wah, Fransnya ini ya. Tapi Cosmic Frog bingung. Bisa aku bilang mereka bingung di sini sih ya. Karena mereka benar-benar kelihatan kesulitan untuk bisa menciptakan momentum atau bahkan merespon aja dulu deh. Iya. Merespon setupnya Onyx Prime ini mereka nggak bisa. Udah Bang. Jadi Bang. kayak mereka pengen coba untuk nargetin ke arah seorang Penzu. Gerakan mereka tuh langsung ketahuan duluan gitu loh. Iya. Sama teman-teman Onyx Prime kayak udah ada yang nungguin nantikan dari Virgi dan yang ngebatalin semua setupnya Cosmic Frog. Ini bukanlah seorang Virgi maupun Rick J. Iya. Ini Kazuki tentunya. Tuh, tapi ada fun fact by Gope ya. Sebelum memperkuat Onyx Prime, Virgi pernah membela tim Ray Esports di MPL Malaysia selama 2 musim, yaitu season 14 dan 15 tuh kan. Iya. Ini abang-abangan nih. Abang-abangan. Iya. Beliau istilahnya sih pengalamannya udah ada ya. Bahkan udah ngerasain kerasa region lain juga. Udah have berarti dia. Orang have. People have dia. People Iya. have. Have experience kan? Yes, yesterday, betul banget. Tapi Lord akan datang. Ini Cosmic Frog gak punya high ground defensif, cuman mengandalkan Maul yang secara damage juga masih kentang. Perbedaan gold udah sangat jauh dan kita lihat aja mampu nggak mereka untuk bertahan. Kayaknya enggak sih, karena udah babak belur itu Indonesia menghilang secara instan. Oh my god, apa yang bisa mereka lakukan dengan Real Life pun langsung menghilang. Wow, member Jan dan Cosmic didatangkan dengan Maniac dari Frenzo. Onyx full dominasi di game kedua. Wow, wow, just wow. Gak banyak yang bisa kita katakan di match ini karena ini benar-benar menjadi game yang benar-benar satu sisi, satu arah untuk Onyx Prime. Gak ada perlawanan berarti, gak ada team fight besar. Bentar, colong ini ditelepon polisi. Kenapa emangnya? Ada pembantaian. Oh my Ngeri god. banget. Ngeri banget men. Ini bahkan jujur aja ya, kalau kita mau nge-review gamenya, ini kita bukan nge-review pertarungan di antara kedua belah tim. Iya. Ini kita kebanyakan akan nge-review setupnya Onyx. Bagaimana cara mereka untuk benar-benar memanjakan Mia yang sebenarnya hero se-early itu. Ya. Tapi ternyata bisa sangat mendominasi bahkan sampai ke arah late game. Dan Snowball, agresivitas dari Burst Fireball. Ini sih yang benar-benar jadi kunci di awal. Bikin Hildanya nggak nyaman. POV jadi Adois. Ah, well. Bete. Ah, udah. Bete. Habisnya Bete. banget sih hilang, gak ada 2 detik nih. Kayak, sakit banget ya. Tapi ya, gimana lagi ya? Karena memang kita lihat juga tadi. Gini. Se-instan itu. Mainnya gini. Gimana? Kaget. Apaan tuh? Ya, tapi ya kita lihat tadi hampir savage ya terakhir ya. Cuma Luar biasa. ternyata ada 1 poin kill tadi diambil sama Franz. Padahal sih di savage pertama di MDL nggak sih? Iya nih Franz Belum ada kan? nih. Savage dari kemarin-kemarin kan. Harusnya tadi Betul. Fenzu bisa savage pertama tadi kalau nggak diambil sama Franz. Tapi it's okay lah ya. Karena Ini main yang kedua harusnya. main yang kedua boleh. Ah. Tapi ya itu benar-benar dominasi penuh sih. Karena menit 7 nggak ada Lord defense. Menit 8 Taurus hancur base turretnya. 1 Lord yang dibutuhkan. Meskipun nggak ada Lord pun sebenarnya tadi mereka bisa end kayaknya. Iya. Terlalu jauh GP ya. Apalagi Mianya juga untouchable dari Fenzu. Mau siapa yang ke depan juga langsung bisa diantisipasi balik kan. Iya. Karena ya dengan 2 hero yang ternyata pick keempat sama kelima itu ngejawab banget hero-hero pick off gitu. Dua-duanya bisa immune atau bisa nge-purify dengan skill source yang mereka miliki. Jadi benar-benar mantap sekali sih untuk game kedua tadi. Ini sih value sih menurut aku emang jadi satu pick yang kayak ngasih domino efek.
Oke. Untuk teman-teman daripada tim Cosmic. Mereka kan dari awal kan nge-show banget kan, banyak banget hero-hero inisiasi. Dan seinget aku juga tadi mereka salah satu band hero-nya itu Vexana deh. Iya. Ya kan, yang merupakan hero yang sebenarnya juga bisa ngerespon Hilda gitu. Karena dia bisa ngasih efek terrifying, ada sisi power dari Eternal God juga. Cuman memang untuk menjadi solusinya Hilda, itu mid laner terbaik udah jelas adalah Valir. Betul. Karena ya sekali lagi ketika burst fireball-nya itu kena target terus, bisa ngebakar terus. Bakar. Masalahnya kalau ada voting buat player paling ngeselin di game kedua, kayak aku ngevote Kazuki. Sama. Untungnya ngevote cuma player of the game doang kan, Iya, bukan iya. most annoying Player player. gitu ya. Kita vote Kazuki. Bisa Kazuki. Iya. Ngeselin banget. Tapi ya, kita lihat hasil voting kita apakah benar. Yuk. Lihat ya untuk player of the game dari game yang kedua. Aku sih Kazuki. Kalau aku fans sih kayaknya. Aku sih lebih ngeselin Maniak Kazuki. dia soalnya. Tuh kan. Itu dia. Benzu dia. Tetap ya. Oh dia tadi terakhir kena death ya? Padahal Oh, iya. kayaknya belum ada poin death sama sekali. Apa? Kapan ya? Kayaknya belum ya? Kapan ya? Tapi nggak apa-apa. Yang jelas dia adalah MVP dan tetap ini adalah sesuatu yang sangat dominan dan sangat luar biasa daripada seorang Fenzu. Dia udah punya semuanya bos. Dia udah punya life steal dari Haskell, udah punya crazy call dari Berserker dan juga Windtalker. Iya. Yang sebenarnya memang itu udah menggambarkan bagaimana pertahanan daripada teman-teman tim Cosmic bocor. Dan dari highlight nih yang bisa kita intip, memang mostly semuanya lihat inisiasinya unik semua men. Ini benar-benar jadi satu buah warning sign untuk teman-teman tim Cosmic untuk ayo bangun dan segera mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Karena beberapa kali kita ngeliat pun kayak Adois ngebuka Detonas Welcome, follow up-nya tuh bener-bener kayak kentang dan terlambat. Maksud aku ketika Detonas Welcome ini di cancel, aku tuh berharap kayak masuk gitu Spatial Migration, Crimson Baker Letter Flare untuk agresif, supaya ngasih sisi yang membuat Onyx Prime nggak bisa gerak. Tapi kenyataannya, ini mereka dari tadi kayak cuma menunggu Detonas Welcome yang pada akhirnya beberapa kali pun tim fight mereka yang mulai, mereka mengakhiri dengan kekalahan mereka sendiri. Itu loh. Mungkin reaktif dari Onyx Prime juga bagus itu ya. Karena ya memang Jadi kan kita lihat inisiasi yang berhasil dilakukan dari Welcome-nya Adois kan. Memang timing sama target juga bagus. Cuman bisa dibilang yang bisa follow up ya Kari dan Kari juga masih struggle di awal game seperti ini. Karena Kari bisa apa menit 10 aja udah babak belur semua di Battle Royale ini dan ini jadi game tercepat juga di hari ini bisa dibilang karena 10 menit tadi game selesai dengan Maniac ya yang jadi penutupan dari Fenzu ya. Ini harusnya Fenzu-nya Fenzu kena Oh iya, dia satu padahal tadi bisa unlockable deh. tapi ngebut banget sih si bos ini ya. Oh, ternyata bangkit. dia juga build-nya build kritikal kan. Jadi ya sebenarnya kemarin sempat muncul build Trinity juga bisa. Build kritikal juga bisa. Iya. Banyak ya yang bisa untuk digunakan ya. Asal jangan build tank aja. Jangan mas, jangan. Kenapa dia dapat King Hunter tuh? Pantasan cepat dia itemnya bos. Banyak dapat diskonan, banyak dapat persenan juga, dan tentunya alasan kenapa Kazuki juga benar-benar ngeselin karena dia juga ada endurance juga di sana ya kan. Ditambah wah, ini dari Frances emang di game kali ini juga lumayan kenyang banget dengan sisa hunter yang dia miliki, farmnya ini juga makin cepat. Ditambah ini pun bisa jadi game yang menurut aku nggak cuma dia farming dari jungle, farming dari hero-heronya Cosmic Frog juga. Makanya kita lihat dari item yang dia buat juga dia udah bikin cara concentrate, udah ada Holy Crystal juga, 2 item ini dibutuhkan udah jadi. Dan ini sebenarnya brute force yang dia buat untuk antisipasi dari Guinevere-nya ya. Tapi ternyata brute force-nya jadi armor yang nganggur. Karena Levku juga gak ada inisiasi yang menurut aku lumayan fatal kalah teman-teman daripada tim Onyx Prime. Dan once again seperti udah aku katakan tadi, 10 menit game berjalan, gak banyak yang bisa direview. Karena menurut aku ini lebih ke arah Onyx Prime yang bermain di taman mereka sendiri. Betul, tapi tadi yang Great Skyby ada Fenzu yang hadir dengan Nia yang hampir 1000 gold per menit, bayangkan. Cuma kurang 8 gold aja dia udah melewati 1000 gold per menit, menandakan bahwa memang ini game yang full dominasi dari Onyx Prime ya. Dan gak hanya itu, carry juga berhasil dibawakan oleh Fenzu, Ricky yang jadi sandbag dan best wingman kali ini ada tangan dari Vivi dan semua dari Onyx ternyata. Bahkan dari player Cosmic Fox yang babak belur aja gak masuk ke bagian sandbag karena insan hilang semuanya, gak bisa tahan lama. Bukan sandbag ya mereka ya, lebih ke arah sandnya aja. Pasir, udah ada backnya. Langsung jadi debu bos, sekali kena hidden moonlight ya. Mia yang ngumpet, tiba-tiba nih lagi bengong nih, lagi bengong, tiba-tiba kok darah kurang. Darah saya mana? Soalnya kan dia bisa maju sambil pakai invisible itu kan. Iya, dan maju ke depan. Makanya tadi lagi main nih. Ah udah, malas. Gue bete. Ini apaan sih? Gue lagi bengong, tiba-tiba hilang.